Selamat sore, selamat beribadah kepada Tuhan, selamat memuji dan besarkan nama Tuhan. Kalau pada saat sore hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita memuji dan membesarkan nama Tuhan, itu semata-mata hanya karena kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita akan mempersiapkan segenap kehidupan kita untuk kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Saya jemput semua untuk bangkit berdiri. Kita akan bawa segenap kehidupan kita untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Buat setiap kesempatan yang Tuhan masih percayakan untuk kami boleh datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kerinduan kami ya Bapa sore hari ini, kami ingin memuji, memuliakan nama-Mu. Memberkati ibadah kami ya Bapa. Jalannya ibadah dari awal hingga pada akhirnya kami mau serahkan dalam tangan pimpinan Tuhan. Beracaralah Engkau Tuhan, berkati setiap kami ya Bapa. Kami siap memuji, memuliakan nama Tuhan.
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat datang, selamat kita memuji dan besarkan nama Tuhan. Karena hanya Tuhan Yesus yang layak dipuji dan dibesarkan. Karena hanya Dia yang sudah membuat kita seperti ini. Itu karena kebaikan semata-mata, hanya karena kemurahan dan kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita akan lanjutkan dengan satu pujian. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami. Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat bagi umat manusia. Saya jemput semua untuk bangkit berdiri. Kita akan lanjutkan dengan satu pujian. Bilih Roh Suci makarya ing manah kula. Kula
Puji nama Tuhan. Hanya Roh Kudus yang memberikan sukacita sejati di dalam setiap kehidupan kita. Tiba saatnya bagi kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan dibentuk oleh firman Tuhan, kita akan dihibur oleh firman Tuhan, dan kita akan dijawab setiap masalah persoalan yang kita bawa pada saat sore hari ini. Kita akan siapkan segenap kehidupan kita akan hormati firman Tuhan, dan kita akan imani bahwa firman Tuhan adalah satu-satunya jawaban dalam setiap masalah kehidupan kita. El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai.
kembalikan kepada Bapak Gembala untuk menyampaikan firman Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan sebelah Bapa kami akan duduk diam, perhatikan, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, sehingga apa yang akan Engkau katakan kepada kami dapat tersampaikan. Ya Bapa, ini doa kami Tuhan, kami serahkan doa dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Hai dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu, selamat berjumpa dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, semua sehat kan? Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita mempersiapkan diri untuk diberkati melalui firman Tuhan. Tema firman Tuhan sore ini berbicara tentang keselamatan bagi seisi rumah kita. Temanya apa Bapak Ibu? Coba diulangi ya sebelah sana. Bapak-bapak yang sebelah situ, apa temanya? Keselamatan bagi seisi rumah kita. Jadi intinya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, intinya kalau Tuhan sudah menyelamatkan seseorang, Dia ingin menyelamatkan seisi rumah tangganya. Ada amin? Percaya? Kita harus optimis ya. Mari kita baca ayatnya, Kisah Rasul 16 ayat 31 ya. Kisah Rasul 16, Kisah para Rasul 16 ayatnya 31. Mari kita bangkit berdiri ya. Kita menghormati firman Tuhan, bangkit berdiri ya. Hitungan ketiga sama-sama kita membaca. 1, 2, 3. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Ini ya, janji dari firman Tuhan ngomong, ketika engkau percaya kepada Tuhan Yesus, maka engkau akan selamat. Bukan hanya engkau, tapi engkau dan seisi rumahmu, seisi rumah tangga kita. Ayo, bagaimana dengan Bapak Ibu? Sudahkah keluarganya, anaknya, istrinya, orang tuanya diselamatkan? Jaminan firman Allah adalah ketika engkau percaya, engkau diselamatkan, engkau serta berisi rumah tangga engkau. Yosua dalam Yosua 24 mengatakan, kalau kami, yaitu kami dan keluarga kami, semuanya akan beribadah kepada Tuhan. Ya. Mari kita sekarang akan lihat contoh-contoh dalam Alkitab ketika seseorang percaya dan dampak akhirnya seisi rumahnya itu diselamatkan. Coba kita lihat tuh pada konteks Kisah Rasul 16, 31 sampai 33 tentang kepala penjara di Filipi itu. Coba tolong dibaca itu, Kisah 16, 31 sampai 33. Kisah Rasul 16 ayat 31 sampai 33. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Ya, ini kan ceritanya waktu Petrus di penjara. Ya, waktu di sini ceritanya
ini di penjara ya, hamba Tuhan ini di penjara, Paulus dan Silas di penjara ya. Maaf, bukan Petrus tapi si Paulus ya di penjara. Di penjara bukan karena kriminal, saudara, bukan karena mencuri, menipu, enggak. Ya, karena pelayanan lah. Ya, dia di penjara. Yang lain di penjara umumnya kan ngomel, nangis, umumnya ngamuk-ngamuk, ya. Tapi Paulus dan Silas dalam penjara malah memuji Tuhan. Ketika berdua memuji Tuhan, ada gempa bumi yang melepaskan mereka. Ya, sehingga pintu-pintu penjara, rantai-rantai terbuka. Sebenarnya Paulus Silas ada kesempatan kalau mau melarikan diri, tapi dia enggak mau. Nah, kepala pemimpin pasukan yang menjaga penjara ini menyangka bahwa orang tahanannya sudah lari semua. Dia akan bunuh diri karena takut nanti dihukum. Jaga penjara kok bisa lolos semua. Ketika dia mau bunuh diri, Paulus mengatakan, jangan kau membinasakan dirimu, kami semua masih ada di sini. Nah, akhirnya kepala penjara itu begitu simpati sama Paulus dan Silas, karena dia tidak memimpin orang penjara untuk kabur, tapi malah bisa menenangkan orang yang di penjara tadi, enggak ada yang lari. Nah, disitulah kesempatan Paulus ya memberitakan firman. Akhirnya kepala penjara itu bertobat. Nah, ketika kepala penjara itu bertobat, ya si Paulus kumpulkan keluargamu, kami mau menceritakan tentang firman Tuhan, tentang keselamatan. Mereka dikumpulkan ya, dan ya hasilnya kita melihat seisi rumah dari kepala penjara itu percaya, bertobat, dan dibaptiskan. Demikian dengan murid Tuhan yang namanya Petrus. Ketika dia dipanggil percaya menjadi murid Tuhan, maka akhirnya juga si Petrus bisa mengajak Tuhan Yesus ke rumahnya. Untuk apa? Untuk melawat ya mertuanya. Bahkan sampai orang tua mertua ini loh. Mertuanya itu juga diselamatkan loh, saudara. Kita baca Matius 8, 14 sampai 15. Matius 8, 14 sampai 15. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya, ia pun bangunlah dan melayani dia. Iya, Petrus setelah dari murid Tuhan, dia ngomong, Tuhan, mertua saya sedang sakit. Apa bisa Tuhan ke rumah saya untuk mendoakan? Dengan segala senang hati Tuhan ke rumah mertua Petrus. Lagi demam, lagi tidur ya. Didoakan oleh Tuhan Yesus, setelah didoakan sembuh, langsung sembuh dan bisa melayani Yesus dengan murid-murid lain. Melayani apa ya? Mungkin ngerebus air, godok wedang, buat teh, buat kopi, sediakan snack apa gitu Kak. Ya, akhirnya keluarga mertua Petrus pun percaya sama Tuhan Yesus. Nah, sekarang nih, bagaimana sih caranya? Kalau saudara sudah diselamatkan, lalu bagaimana caranya kita bisa menangkan keluarga kita? Kok kelihatannya mendengar firman tadi kok enak sekali ya, kelihatannya seorang percaya langsung keluarganya diselamatkan. Tapi kok pada kenyataannya ini loh ya, pada kenyataannya kadang-kadang sebaliknya loh. Ketika seseorang percaya Yesus,
Dia malah dikucilkan oleh keluarganya, dibuang dari rumah tangganya, dari kampungnya. Ya, kok tidak seenak seperti yang kita baca tadi loh. Kenyataannya loh, yang percaya Yesus kok malah diasingkan, dikucilkan. Kalau ini terjadi bagaimana? Ya, itu konsekuensinya jadi orang Kristen. Memang harus menyangkal diri, harus pikul salib. Itu konsekuensinya. Kalau terjadi engkau percaya Yesus lalu dikucilkan, dianiaya, anggaplah itu sebagai pencobaan yang sedang menguji iman saudara. Apakah ketika dianiaya, dikucilkan, saudara tetap mengambil keputusan menjadi murid Yesus? Atau sebaliknya langsung saudara ingkar? Ya, tapi saya percaya sesuai dengan firman Tuhan. Ketika engkau tetap percaya, lambat atau cepat, Roh Kudus akan bekerja. Ya, orang yang tadinya membenci saudara nanti akhirnya, kalau engkau bertekun, engkau kuat, akhirnya mereka juga akan diselamatkan. Ada amin, saudara? Apa ada di sini keluarganya yang belum selamat? Engkau malah dikucilkan, engkau malah dianiaya, engkau malah dibenci. Sing sabar ya. Ada nyanyian mengatakan, sing sabar lan mantep, tekan pungkasane. Sing sabar lan mantep nderek Gusti Yesus. Sing sabar lan mantep pikantuk ganjaran. Sing sabar lan mantep mlebu kraton swarga. Ya, ketika kau sabar, kau mantep, pikantuk ganjaran, entuk upah. Upaya apa? Keluargamu juga akan diselamatkan. Upaya apa? Mlebu keratone swarga. Ya. Terus tekniknya ini, bagaimana caranya ya? Bagaimana caranya? Supaya setelah engkau percaya, engkau bisa membawa keluargamu datang kepada Tuhan. Priye carane? Yang pertama, caranya kita harus berani bersaksi kepada mereka. Coba kita baca itu Kisah 1 ayat 8. Kisah 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Iya, ketika Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan mendapat kuasa, lalu kamu akan menjadi saksi. Ojo wedi bersaksi ya, kamu akan menjadi saksi. Bahkan di sini saksi itu prioritas Yerusalem dulu loh. Sebelum ke tempat lain tuh Yerusalem. Apa artinya Yerusalem? Yerusalem adalah mempunyai pengertian rohani yang terdekat dengan kita, yaitu kaum keluarga kita lebih dulu. Setelah itu baru Yudea, tetangga sebelah, famili ya. Akhirnya sampai ke ujung bumi ya, tapi maunya Tuhan kita harus berani bersaksi. Ya, dimulai dari Yerusalem. Kenapa saudara dan saya harus bersaksi? Masalahnya gini loh, kalau kita belum memberitakan firman, orang tidak tahu. Nah, bagaimana orang mau percaya ketika dia tidak tahu kalau Yesus itu juru selamat? Ada ayat di dalam kitab Roma pasal 10-17 mengatakan iman itu timbul dari pendengaran. Dan pendengaran itu sabdanya Yesus. Coba tolong itu dibaca Roma 10-17. Roma 10 ayat 17. Jadi
Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, iman bisa timbul dari pendengaran. Ya, tapi pendengaran atas sabdanya Kristus. Loh, nek saudara enggak pernah cerita tentang firman Tuhan. Loh, nek saudara enggak pernah cerita tentang Tuhan Yesus, bagaimana keluargamu bisa tahu tentang Tuhan Yesus sebagai juru selamat? Harus ada yang cerita, harus Anda berani, ya. Coba, kalau enggak ada yang cerita, orang sebenarnya mungkin kalau diceritani bisa terbuka hatinya dan percaya, tapi karena enggak pernah diceritani enggak tahu. Coba Roma 10:14 sekarang. Roma 10 ayat 14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Bagaimana mereka akan mendengar kalau tidak ada yang beritakan? Ya, iman timbul dari berita, berita sabdanya Yesus. Orang akan jadi percaya ketika dia dengar firman. Nah, bagaimana bisa dengar firman kalau tidak ada yang beritakan firman? Anda, itu PR Anda kepada keluarga, Anda bersaksi. Ya, ketika mereka mendengar supaya timbul iman. Ya, lalu mereka bisa percaya. Lah nek ditolak piye? Kalau mereka keras piye? Itu urusan mereka. Diterima atau tidak itu urusan mereka. Ya, tapi yang penting kewajiban kita sebagai orang percaya untuk bersaksi sudah Anda jalankan. Ya, cuma yang penting diingat, kalau mau bersaksi itu lihat waktu, temponya kapan, harus cari selah. Ya. Jangan orang lagi sibuk jualan di tokonya lagi laris, saudara bersaksi ya enggak masuk. Semuanya indah pada waktunya. Kita harus cari timing yang tepat, saudara. Esther itu mau ngomong sama Raja Ahasveros. Esther itu tahu baca situasi loh. Esther enggak mau langsung ujuk-ujuk ke istana yuk ngomong sama raja tentang nasibnya yang mau oh enggak. Esther cari timing yang baik. Pertama, ya suruh dulu keluarganya berdoa, berpuasa, supaya kalau dia ngadep Ahasveros bisa diterima. Sebab waktu itu ada peraturan, siapa saja termasuk permaisuri pun berani menghadap raja, kalau tidak dipanggil, kalau raja enggak berkenan bisa dibunuh. Nah itulah sebabnya Esther mengajak keluarganya, ya, ngajak Mordekai dan keluarganya doa dulu, ya. Setelah itu Esther menghadap, ya, menghadap. Lalu ditanya, kamu tuh mau apa sih? Sekalipun setengah kerajaan akan kuberikan kepadamu. Esther tidak langsung ngomong, enggak, dia cari selah yang baik. Dia bilang gini loh Tuan Raja, saya itu kok kepengen banget loh ngajak no pesta, saya kepengen nenggone ruang permaisuri gitulah Kaputren ngajak no pesta, saya pengen ngundang Baginda Raja. Sama itu loh Perdana Menteri yang terhormat itu, si Haman itu juga diundang. Kira-kira bagaimana? Si Ahasveros bilang, oh cuma gitu mudah wes, kapan? Tentukan harinya. Nah, berikutnya dia ngadakan pesta, itu pun tidak sekaligus ngomong. Tunggu timing yang tepat. Ketika timingnya sudah tepat,
Si Ester ngomong, permohonannya dikabulkan. Ya, demikian orang mau bersaksi. Kalau istri mau bersaksi sama suaminya, jangan waktu suaminya capek pulang dari kerja, pulang dari kantor, lagi sibuk, lalu saudara bersaksi, nggak mungkin masuk. Cari timing yang tepat. Ya. Kalau perlu diajak minum teh dulu. Ya, yuk minum dulu, sing tenang, baru nanti bersaksi. Ya. Orang Kristen harus berani bersaksi loh. Paulus bilang apa? Kalau aku tidak bersaksi, celakalah aku. Terjemahan lama, why? Terjemahan baru bilang celaka aku. Kalau aku tidak bersaksi. Jadi kalau saudara tidak bersaksi, itu celaka itu. Coba dibaca itu. 1 Korintus 9:16. 1 Korintus 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ya, di sini Paulus bilang, kalau aku memberitakan Injil, itu bukan untuk megah-megahan, ya, bukan untuk cari pujian, ya. Tapi kalau dia memberitakan Injil karena merasa itu kewajiban, bahkan dia bilang, celaka kalau aku tidak bersaksi, tidak memberitakan Injil, ya. Jadi kebangetan duwe keluarga sudah puluhan tahun, kok ora tahu diceritani, why celaka. Itulah sebabnya orang Kristen harus bersaksi. Ada satu ayat yang lebih ekstrim lagi itu dalam perjanjian lama. Kalau kita tidak bersaksi katanya darahnya akan dituntut loh. Itu lebih ekstrim lagi, Yeskiel 3:20. Yeskiel 3 ayat 20. Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya, dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Ya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripada kamu. Kalau ada seorang benar, dia nyeleweng, meninggalkan kebenaran lalu berbuat curang, Tuhan meletakkan batu sandungan di hadapannya. Lalu ketika dia kesandung, dia akan mati. Dan mati di dalam dosanya. Orang yang mati dalam dosanya itu masuk neraka tuh. Tetapi di sini katakan, kalau engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosa perbuatannya. Terus bagian bawah, tetapi aku menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya. Ini ekstrim sekali loh. Dalam keluarga, saudara enggak pernah cerita tentang kebenaran dan mereka dihukum, saudara akan bertanggung jawab tuh. Sok neng pengadilan, kowe kok ora gelem percaya Yesus? Lah aku lho mboten ngerti kok nek wonten Yesus juru selamat. Lah keluargamu sapa? Nggih niku si A, si B, si C. Lho kok dia kok enggak tahu cerita ya? Nah, nanti yang enggak pernah cerita ini dimintai pertanggungjawabnya. Jadi inilah trik-trik menangkan keluarga. Kita harus berani bersaksi. Lah nek sudah saksi, bagaimana Pak? Kalau saya sudah saksi bolak-balik kok keluarga saya enggak mau terima Yesus ya, hatinya keras. Ya, memang tanah hati seseorang itu berbeda. Ada yang begitu diberi kesaksian langsung terbuka, terima dengan segala senang hati.
Di sisi lain mungkin ada yang menolak, ngece, berbantah-bantah, ya wis lah. Sing penting saudara sudah bersaksi. Nah, setelah saudara bersaksi, jangan lupa bawa dalam doa. Ya, jangan lupa apa? Bawa dalam doa. Siapa yang pernah kau beri kesaksian masih menutup hatinya, bawa dalam doa, sebut terus orang itu di dalam doa. Ya, ibarat tanaman nih, seseorang sudah menanam benih. Ketika saudara bersaksi itu saudara sudah menanam benih. Kok belum tumbuh ya? Nah, perlu benih yang sudah ditanam itu disiram. Nah, doa air matamu itu merupakan siraman rabuk yang sangat mujarab untuk pertumbuhan rohani seseorang. Jadi engkau setelah bersaksi, engkau harus bawa dalam doa. Sebab manusia itu bisanya menabur. Tapi siapa yang numbuhkan? Ayo. Tuhan. Coba itu ada ayat tuh. 1 Korintus 3 ayat 6. Kita cuma menabur. Kok urung tukul-tukul ya? Itu urusan Tuhan. Tuhan yang menumbuhkan. Coba dibaca 1 Korintus 3 ayat 6. 1 Korintus 3 ayat 6. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Ya, ada yang nanam, ada yang nyiram. Setelah kita menanam benih, kita siram dalam doa, air mata kita tuh rabuk. Nah, perkara tumbuh tidaknya itu Tuhan yang menumbuhkan. Nah, doa-doa saudara itu bisa membuat hati Allah tergerak. Ya, untuk menarik seseorang untuk diselamatkan. Lihat itu doa Abraham ketika dengar si Sodom Gomora mau dibinasakan. Oh, Abraham doa sampai berapa kali itu kaya wong nyang-nyangan tuh. Kalau 50, kalau 40, kalau 30, kalau 20, kalau 10 nyang-nyangan. Sampai akhirnya karena jumlahnya kurang dari 10, Sodom harus dibinasakan. Tapi karena doa Abraham, saudara, minimal paling tidak itu keluarganya Lot, keponakannya itu dikeluarkan dulu oleh Tuhan. Ya, seseorang tidak bisa datang kalau dia enggak ditarik oleh Bapa. Ini harus diingat. Nah, Bapa bisa menarik kalau engkau terus-menerus berdoa mohon belas kasihan. Coba itu Yohanes 6 ayat 65. Yohanes 6 ayat 65. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadaku. Ya, tidak ada seorang pun datang kepadaku. Ya. Tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan. Kita harus bergumul dalam doa supaya Bapa nanti yang menarik, ya. Manusia menanam, manusia menyiram, tapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Sudah atau belum lakukan tugasmu itu? Yaitu setelah kau bersaksi, ibaratnya kau sudah menanam, kau bawa doa, disiram, nanti Tuhan yang menumbuhkan, ya. Kalau belum coba praktekkan ini, satu kali keluargamu pasti akan diselamatkan. Seperti ada kesaksian nih, seorang istri merindu, ya, suaminya bisa percaya Tuhan, suaminya keras tengkuk. Ya, sudah kasih kesaksian, sudah doa terus suaminya mengeraskan hati belum mau percaya.
Ya, sampai akhirnya si istri itu meninggal. Kalau secara perhitungan manusia gagal kan? Nah itu buktinya wis disembayangno terus sampai sing wedok mati kok enggak percaya. Loh, tapi coba lihat setelah istrinya meninggal. Tuhan tuh bekerja dengan cara yang ajaib. Dia punya anjing itu tiap minggu kok jam tertentu keluar. Tiap minggu jam tertentu keluar. Satu saat suaminya itu kepengen tahu. Loh kok angger jam semene minggu metu. Ya, suaminya itu mengikuti anjingnya, langsung anjingnya itu masuk di gereja dan duduk di bawah kolong kursi di mana dulu istrinya duduk di situ. Nah, orang-orang gereja, oh ini memang itu ibu itu dulu selalu duduk di sini. Lalu suaminya coba, saya tak menggantikan tempat duduk istri saya. Begitu dia duduk, firman Tuhan tepat memanggil dia. Akhirnya dia percaya Yesus, dia ke gereja. Bukankah kesaksian dan doa itu tidak sia-sia? Memang semuanya itu butuh waktu. Ya, waktunya itu ada di tangan Tuhan. Ketiga, ya, saudara sudah saksi, saudara sudah berdoa. Lah kok belum mau percaya keluargamu? Yang ketiga adalah kita harus introspeksi. Ya, mawas diri. Sudahkah hidupku itu jadi berkat? Ya, Kisah Rasul 1 ayat 8 coba diulangi. Kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksi, itu loh, coba diulangi. Kisah 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Iya, menjadi saksi. Di sini bukan hanya sebatas berani bersaksi, saudara. Menjadi saksi itu selain saudara berani bersaksi, menjadi saksi itu sekaligus hidupmu itu jadi kesaksian gitu loh. Karena kesaksian hidup, kesaksian perbuatan sehari-hari itu adalah khotbah yang hidup. Orang boleh ngecap cerita macam-macam tentang Yesus. Tapi kalau perbuatanmu, harianmu itu tidak cocok, orang akan tertawa. Ya. Jadi saudara, kalau keluargamu belum selamat, sudah dikasih kesaksian, sudah didoakan, belum mau percaya Yesus, kita harus introspeksi. Sudahkah hidupmu itu menjadi saksi? Paulus mengatakan dalam 2 Korintus 3, kehidupan orang Kristen itu adalah surat terbuka yang dibaca oleh setiap orang. Coba tolong dibaca. 2 Korintus 3 ayat 2-3. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Iya, di sini dijelaskan bahwa kamu adalah surat pujian kami. Orang Kristen harus menjadi suratan yang terbuka, yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Ya. Surat itu ada surat tertutup, ada surat terbuka. Kalau zaman dulu kecil saya ingat tuh, surat tertutup, surat yang masuk dalam amplop ditutup. Itu tidak seorang pun boleh buka kecuali yang dialamatkan. Tapi dulu juga ada surat yang, kalau sekarang kok enggak ada ya, dulu ada yang namanya surat pakai kartu pos. Itu tidak ada sampulnya sama sekali, semua orang bisa baca dan perangkonya memang lebih murah. Nah, Paulus bilang kamu itu suratan terbuka, semacam kartu pos.
ditulis dan semua orang bisa baca. Pak Pose iso maca. Kalau dialamatkan pada satu alamat, majikannya pas pergi, pembantunya yang nerima, pembantunya bisa baca. Karena itu surat terbuka. Orang Kristen tuh suratan terbuka dibaca oleh banyak orang. Nah karena itu biarlah orang Kristen itu merupakan suratan yang isinya itu menguatkan, membangun. Jangan sudah jadi Kristen puluhan tahun, wah kesaksian hidupnya enggak bener, suka ngapusi, korupsi, wah nyeleweng, wah itu enggak jadi kesaksian itu. Kenapa si budak kecil yang dibawa oleh Naaman dari tawanan orang Yehuda itu kok bisa menangkan Jenderal Naaman? Dia hanya ngomong sekejap kok bisa menangkan Naaman. Kenapa? Saya percaya budak kecil yang dibawa sebagai tawanan dari kerajaan Yehuda itu, dia punya citra yang baik. Ya, hidupnya kalau ngomong sing pakem, ora tau goroh, orang ngapusi, ya jujur. Nah, coba budak itu tukang ngapusi, ngomongnya leda-lede, ora bener terus. Ketika dia ngomong yang bener nggak dipercaya. Tapi karena budak ini perilakunya baik, ketika dia cerita, di dalam negeriku ada seorang nabi, ya, dan banyak orang sudah disembuhkan. Omongannya budak ini loh iso dindel kalau Jenderal Naaman. Nah, kenapa? Karena budak kecil itu memberi contoh yang baik. Begitu juga dengan halnya orang Gerasa yang tadinya dirasuk 2000 setan. Dia bisa menjadi penginjil besar, menangkan keluarganya, menangkan seluruh Dekapolis itu bertobat. Karena apa? Perilaku perbuatannya, perubahan dalam hidupnya sejak kenal Tuhan. Coba tolong itu ayat terakhir itu dibaca, Markus 5, 18-20. Markus 5 ayat 18-20. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Ya, ketika orang Gerasa disembuhkan, dia mau ikut Yesus kemanapun pergi. Yesus bilang enggak usah. Kamu pulang saja ke kampungmu, ke rumahmu, ceritakan apa yang Tuhan telah perbuat. Lah ini nurut dia pulang ke rumah, ya pertama barangkali anaknya, istrinya pun tidak langsung percaya. Ya wong biasanya wong edan ngamuk, suka ngantemi barang. Tapi seiring dengan waktu kok dilihat kok saiki kok wis dadi wong sabar, santun, omongane genah. Istrinya mulai percaya, anaknya mulai percaya. Akhirnya dia memberitakan kebaikan Tuhan sampai di seluruh Dekapolis. Dekapolis itu ada 10 kota, saudara. Dia jadi penginjil besar yang menangkan 10 kota. Minggu kemarin saya cerita Yunus itu hebat, dipakai dalam penginjilannya seluruh Nineve bertobat. Wah ini lebih hebat lagi ya, 10 kota percaya. Kenapa? Karena melihat perubahan. Biasanya wong edan ki ngamuk, ngantemi wong, wis kelakuan orang genah, merugikan. Sekarang dia santun, dia baik, suka nolong orang dan sebagainya. Sehingga akhirnya orang pada tanya, ini kok bisa berubah, kenapa? Karena perbuatan Tuhan Yesus. Nah ini saudara, yang PR ketiga ini, ya,
Itu tergantung bagaimana hidupmu setelah kenal Tuhan. Ada perubahan enggak? Kalau hidupmu enggak ada perubahan, kau saksi, kau doa, keluargamu enggak akan percaya karena enggak lihat buahnya. Pohon dikenal dari buahnya. Kalau engkau bisa mengeluarkan buah yang baik, buah yang banyak, nama Tuhan akan dipermuliakan. Pengen keluargamu percaya Yesus, satu engkau harus saksi, kedua engkau harus tetap doa, yang ketiga engkau harus bisa menunjukkan perilaku citra Kristen yang baik. Dengan demikian sekali waktu keluargamu pasti akan diselamatkan. Kita tunduk kepala, kita berdoa untuk firman yang sudah disampaikan tadi. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah kau sungguh mengasihimu, Yesus, kau yang maha tahu, yang mengenal hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami ingin seluruh keluarga kami diselamatkan. Dan firman-Mu memberitahu, pertama kami harus bersaksi. Berikanlah kami roh keberanian untuk bersaksi. Walaupun efek dari kesaksian mungkin kami dikucilkan, mungkin kami dianiaya. Itu hanya sebatas sebagai ujian iman kami. Kami diberi keberanian bersaksi. Ya, yang kedua, ketika kami sudah bersaksi, keluarga kami belum bertobat. Tuhan, Kau mengajar kami untuk tetap membawa dalam doa tekun. Karena doa itu rabuk, siraman rohani. Kami sudah menanam, tapi juga harus disiram. Dengan doa, kami boleh melihat tangan Allah yang akan menumbuhkan kesaksian kami, sehingga keluarga kami bisa percaya Tuhan. Kalau kami sudah saksi, sudah berdoa, keluarga kami belum selamat, terakhir Tuhan mengajar kami introspeksi. Barangkali hidup kami belum menunjukkan citra Kristen yang baik. Tolong kami Tuhan, selidiki, lihat hatiku, lihat perbuatanku, lihat Tuhan. Sesungguhnya hidup kami itu sudah menjadi suratan terbuka atau belum. Mungkin menjadi suratan-suratan yang terbuka, tapi isinya mengecewakan, isinya menyusahkan, membuat orang jadi bingung, membuat orang jadi susah. Itulah surat yang isinya tidak baik. Tolong kami, bantu kami Roh Kudus, biar kami jadi suratan terbuka yang memberi kesaksian-kesaksian yang positif supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya Roh Kudus akan bekerja untuk seluruh keluarga kami, satu kali semuanya diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebentar kita akan terima perjamuan kudus. Mari saudara siapkan hatimu supaya perjamuan kudus mendatangkan berkat atas hidup saudara dan saya. Mari sebelumnya saya akan membacakan firman Tuhan untuk perjamuan kudus itu ya. Pembacaan diambil dari
Matius 26 mulai ayat 26. Ya. Saudara, Matius 26 mulai ayat 26. Sementara mereka itu makan, diambil oleh Yesus roti, diberkatinya lalu dipecah-pecahkannya serta diberikan kepada murid-murid sambil berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Roti yang sudah diberkati, Tuhan tuh ngomong ini roti yang sudah diberkati, Tuhan ngomong inilah tubuhku. Iki dagingku. Jadi jangan saudara nganggap ini roti biasa. Saudara berdosa kepada tubuh Tuhan. Saudara harus percaya walaupun rupanya kayak gini, roti yang diberkati tubuh Tuhan. Dan engkau makan, engkau akan menjadi satu dengan Tuhan. Mari kita akan terima dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita makan. Haleluya. Puji Tuhan. Setelah kita makan tubuh Tuhan, tiba saatnya kita akan minum darah Tuhan. Sebelum itu saya bacakan ayatnya. Lalu diangkatnya cawan minuman. Ya, mari kita angkat cawan minuman. Diucapkannya syukur serta diberikan kepada mereka itu sambil berkata, minumlah kamu sekalian dari cawan itu. Karena inilah darahku, yaitu darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena orang berdosa, jalan keampunan dosa. Jadi ini cawan yang sudah diberkati, Tuhan Yesus ngomong ini darahku. Tuhan tidak ngomong ini anggur, tapi ini darahku, darah Yesus yang ditumpahkan di jol juta karena dosa saudara dan saya. Karena itu sebelum kau minum, coba hening sejenak, akui dosamu, minta ampun, bertobat, supaya darah Yesus itu menyucikan hidupmu, sehingga engkau layak di hadapan Tuhan. Ya, kita akan sama-sama minum dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama minum, haleluya. Terima kasih, berikan kemuliaan yang besar untuk Tuhan. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu, untuk darahmu. Kami sudah terima dengan percaya supaya kami menjadi satu dengan Engkau untuk dibangkitkan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang ada masalah Engkau terima kemenangan. Tuhan, kami percaya aku sudah mendapat jalan keampunan dosa. Sejauh timur dari barat, Allah membuang dosaku. Ke dalam tubir yang dalam engkau lemparkan semua kesalahanku. Dan engkau tidak mengingat-ingat lagi. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat rohani yang sudah kami terima. Tuhan, biarlah hidup kami boleh menjadi suratan yang terbuka. Kesaksian yang hidup, di mana nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, yang sakit engkau terima kesembuhan, yang ada masalah engkau pulang dengan kemenangan. Apapun masalahmu, Tuhan Yesus sudah menolong. Terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tidak ada pengumuman, hanya saudara ingat, bantu dalam doa terus pembangunan rumah Tuhan. Saudara ada rezeki, saudara bisa bawa dan persembahkan di pintu gerbang rumah Tuhan. Sana ada kotak persembahan. Ya, doakan akan segera dimulai lagi. Tuhan memberkati. Kita bangkit berdiri. Shalom, shalom, damai Allah
turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai mengalir lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau selalu. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan pulang bawa berkat Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang punya masalah engkau pulang dengan kemenangan dan pertolongan Tuhan. Setiap pengorbanan anak-anakmu, tatangan sukarela, perpuluhan nasar, buah sulung dan persembahan pembangunan kau catat, kau kembalikan lipat ganda sesuai janji firman-Mu. Kita akan kembali dengan membawa berkat Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.